Hidayah dari Allah bisa datang dengan tanpa terduga-duga. Hal ini dirasakan oleh PLT Ketum Persatuan Tionghoa Islam Indonesia, Denny Sanusi. Dilahirkan di keluarga yang memeluk agama Buddha dan sempat menjadi seorang Katolik, Ko Denny Sanusi mendapat hidayah saat duduk di bangku kuliah. Menjadi mualaf juga bukan hal yang mudah bagi Ko Denny Sanusi, sebab dirinya harus menerima kenyataan, ketika menjadi mualaf dirinya dibuang oleh keluarganya. Ko Denny Sanusi yang sempat bersekolah di SMA Katolik, memutuskan untuk menjadi seorang Katolik sebelum akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Meski telah dibaptis, diakui Ko Denny dirinya masih merasa gelisah. Dulu awalnya sama seperti keluarga Tionghoa lainnya, ikut leluhur. Karena lingkungan saya SMA di budaya Matraman itu Katolik, saya pun belajar Katolik. Akhirnya saya tertarik kemudian dibaptis Katolik. Tapi namanya panggilan hati, nurani saya tetap gelisah. Saya masih SMA berpikir ke arah agama. Saya ingat saya selalu penasaran dengan kepercayaan, katanya. Hingga akhirnya dia sempat bertemu dengan seorang ustadz dan mengutarakan kegelisahannya kala itu. Dia bercerita, meski telah menganut agama terdahulunya, masih malas untuk beribadah. Mendengar itu, ustadz yang ditemuinya itu meminta Ko Denny untuk berdoa. Ustadz itu memberikan masukan kepadanya, berdoa sebelum tidur agar diberi petunjuk. Doa yang dipanjatkannya pun menyebut nama Tuhan secara universal. Ya Tuhan, tolong tunjukkan agama mana yang dibenarkan di dunia dan akhirat, dan agama mana yang bisa menyelamatkan saya di dunia dan akhirat, doa Ko Denny. Diakui oleh Ko Denny, momen bertemu dengan ustaz itu juga berdekatan dengan bulan Ramadan. Bertepatan dengan momen itu, dia berinisiatif untuk menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Di tengah pencarian jati diri di bulan Ramadan itu, dia menemukan 3 kejadian spiritual dalam hidupnya. Pertama saat Ko Denny mendengar suara azan, kala itu dia sempat merinding bahkan pingsan saat mendengar azan. Suatu hari di bulan Ramadan saya lagi dengar radio, tiba-tiba ada suara azan. Saya kaget setengah mati, kaget gemeter, pingsan 1 menit. Sebelumnya kalau dengar azan saya biasa aja, saya kaget kok begini, kata Ko Denny. Mendapati kejadian itu, Ko Denny kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada ustadz yang ditemuinya kala itu. Dia juga diminta untuk terus berdoa minta diberikan petunjuk. Setelah itu dia kemudian mendapat pengalaman spiritual kedua. Waktu Ramadan itu saya lagi tidur, saya mimpi nonton TV lihat orang main rebana, kata dia menceritakan. Tidak sampai di situ, Ko Denny juga kembali mendapat pengalaman spiritual ketiganya. Kala itu bertepatan dengan malam ke-27 Ramadan, ustadz tersebut meminta Ko Denny untuk meramaikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu untuk berdoa. Ketiga yang buat saya merinding, orang itu panggil saya, kalau bisa ini malam jangan tidur, kalau saya jelasin kamu gak ngerti. Tapi menurut Islam di malam Ramadan ada malam istimewa, mungkin ini malam, ungkap ustadz itu kepada Ko Denny. Pada malam itu dia kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan tafakur. Saat itu pukul 1.30, Ko Denny yang tengah berdiam diri di atas sajadah, tiba-tiba saja merasa ada yang memegang tangannya. Dia kemudian menuntun Ko Denny turun untuk mengambil wudhu dan sholat. Pengalaman itu lantas diungkapnya lagi ke ustadz yang ditemui Ko Denny sebelumnya. Mendengar itu, ustadz tersebut menasehati Ko Denny untuk kembali berpikir ulang jika ingin masuk Islam, sebab Islam bukan agama ajakan. Mendapati itu, Ko Denny semakin mantap. 2 hari setelah Idul Fitri dia pun melakukan khitan. Setelah khitan, Ko Denny kemudian belajar mengaji. Dari sanalah pandangan tentang Islam semakin terbuka luas bagi Ko Denny. Namun sayangnya, di tengah keputusannya untuk menjadi mualaf itu mendapat tentangan besar dari keluarganya. Dia bahkan dimusuhi oleh keluarga besarnya. Pas saya masuk Islam orang tua saya marah. 95% orang etnis Tionghoa masuk Islam akan dimusuhi keluarganya, termasuk saya, kata Ko Denny. Sempat dibujuk untuk meninggalkan Islam, namun dirinya tidak mau. Akhirnya membuat ayah Ko Denny mengusirnya. Dia bahkan tidak bisa menerima fasilitas yang diberikan oleh sang ayah.
termasuk semua pabrik atas namanya pun dikembalikan ke orang tuanya. Namun seiring berjalannya waktu, 5 tahun sebelum sang ayah meninggal, ayah dari Ko Denny pun mulai menganggapnya lagi, mengingat perilaku Ko Denny yang berubah 100% menjadi lebih baik setelah menjadi mualaf. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, tolong share video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga mendapatkan manfaat.